Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan segera mulai ibadah kita. Kita akan mohon tuntunan Tuhan menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi serta tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera-Nya, anugerah cinta kasih sayangnya di dalam kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, boleh silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita sejenak akan bersatu teduh. Kita mau naikkan penyembahan kita pada pagi hari ini. Karena kita akan menghadap kepada Raja segala Raja, Juru Selamat kita, Bapa kita yang di surga. Mari kita bersatu teduh sejenak. Haleluya, Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah tinggalkan kami semua di tempat ini dengan tidak kurang satupun. Dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini melalui live streaming kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkat-Mu Tuhan mengalir sempurna kepada kami semua, Tuhan Yesus. Yang ada di sini maupun yang ada di luar. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami mengucap syukur atas berkat yang luar biasa yang Kau berikan. Kami Tuhan Yesus boleh mengakui dengan lidah kami dan dengan hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan, Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Kau akan lihat Tuhan Yesus hati anak-Mu yang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Tuhan Yesus, dan dengan segenap kekuatan kami, Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu, mau menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kau lihat hati-hati yang bersuka cita, Tuhan Yesus, hati-hati yang mau menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami adalah Allah yang hidup yang selalu menyertai kami dan menolong kami. Karena itu kami mau bersuka cita Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan kami adalah hanya daripadamu Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan Yesus dengan kuasa yang luar biasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang Kau curahkan atas setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami boleh selalu bergaul akrab dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus, sehingga hari lepas hari Tuhan Yesus Engkau bertambah-tambah besar dan kami bertambah-tambah kecil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan apa ya? Tos ini karena paling tidak 10 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan kembali nama. Masuk dari haleluya. Kita mau lebih dalam lagi bersuka dalam Tuhan. Kita mau katakan hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bersuka.
di GKP Philadelphia. Haleluya. Wajah-wajah penuh ceria sukacita pada pagi hari ini. Tuhan akan suka sukacita kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan senang dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu untuk kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh bersukacita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu kasih setia Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Itu yang membuat hati kami berkobar-kobar Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus setiap langkah hidup kami ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kami, akan menolong kami dalam segala masalah yang kami hadapi, dan kami akan pemenang-pemenang. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau menguasai setiap tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau juga ada dalam hati setiap kami. Inilah kami Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Itulah yang memberi kekuatan bagi kami. Karena itu Tuhan, inilah kehidupan kami. Agar Roh Kudus tetap ada di dalam kami, selalu hadir di dalam setiap kami Tuhan Yesus. Memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kami melakukan segala kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Datang Roh Kudus urapiku. Kau kurindu Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir muliaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan sekali, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru Kau rapiku. Urapi kami setiap kami. Mengalir penuhiku, mengalir muliaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu hal yang menyambut bersamaku, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Satu hal hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamaah seluruh
Kuasamu mengubah hidupku. Satu hal yang ku rindu, bersatu denganmu. Bawaku lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, terima seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuasamu mengubah hidup kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus. Manusia lama menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dan sekarang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Urapi kami semua yang boleh datang pada pagi hari ini, bahkan yang di rumah juga yang mengikuti secara online. Urapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ada amin? Amin. Tak ada sebagaimana pada pagi hari ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, pagi ini saudara, saya dari kemarin saya bertanya lagi yang mana, karena dalam seminggu online ada banyak pesan-pesan Tuhan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu yang ikut di live ya Facebook John Pinadian, pada hari ini saya kembali rindu membagikan yang saya bagikan beberapa hari yang lalu ya, yaitu mengenai pengampunan. Ternyata saudara, dalam hidup ini banyak hal terobosan tidak terjadi karena tidak adanya pengampunan. Ya, baik itu suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, saudara. Ternyata itu yang menjadi penghalang berkat bagi kita, sadar atau tidak kita sadari. Itulah yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita pikir kita sudah mengampuni, kita pikir kita sudah lepas. Ternyata itu ketahuan dikala ada masalah, saudara. Dikala ada masalah, apa yang keluar dari mulut kita? Ya, di situ ketahuan, saudara. Karena apa yang meluap dari mulut dan bibir kita itu pasti dari hati. Jadi pada pagi hari ini kita belajar lagi, saudara, bagaimana tentang pengampunan Tuhan yang sudah mati di kayu salib bagi kita. Dan apa reaksi kita ya di dalam kehidupan ini bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Kita buka Matius 18 ayat 21. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya, ini agak panjang tapi ceritanya cukup luar biasa, saudara. Kita akan baca secara bergantian, biar seru ya, biar semua kita terlibat dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat ganjil kaum pria, ayat genap kaum wanita. Perumpamaan tentang pengampunan. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya, kaum pria duluan, 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal terjadi yang lama sesuatu Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta.
Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menampak dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya sama-sama. Maka Bapakmu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Cukup jelas ya, bagi yang baru mengenal Tuhan juga ini cukup jelas ya. Jika kita sudah diampuni, intinya kita juga harus mengampuni. Ada amin? Ya, memang tidak gampang saudara, tidak gampang untuk mengampuni di dalam bagaimana. Kadang sudah diampuni begitu lagi, sudah diampuni begitu lagi. Bagusnya bagaimana ya, gitu. Kalau bisa mati aja tuh orang gitu kan. Bisa seperti itu saudara, itu kata kasarnya. Saya kan BTL, bakar tembak langsung. Sebenarnya itu yang terjadi. Mungkin jangan ada dia kuliah di sini gitu kan. Mungkin mati aja tuh orang gitu. Nah, tapi saudara pada pagi hari ini biarlah paradigma kita berubah. Ternyata kalau saya tidak mengampuni, saya juga tidak akan diampuni. Jadi selesai, itu aja intinya khotbah ini. Ya, jadi kita bersyukur pada pagi hari ini kita diingatkan lagi saudara. Kita mungkin yang disakiti atau kita yang menyakiti saudara. Ya, jadi dua-duanya kena sebenarnya. Kita yang menyakiti, apakah kita sadar? Kita yang disakiti. Ya, satu-satunya lepaskan pengampunan. Dikatakan di sini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Coba kita ganti. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni suamiku? Sampai berapa kali aku harus mengampuni anakku? Sampai berapa kali harus mengampuni istriku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebenarnya itu tidak terbatas, saudara. Ya, Tuhan meminta kita untuk tidak berhenti untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebanyak apapun. Karena apa? Tuhan juga mengampuni kita yang sering juga berbuat dosa. Saudara, hanya saudara dengan Tuhan apa yang saudara lakukan. Ya kan? Kita bisa bersandiwara di hadapan manusia, tapi sebenarnya manusia itu memang hatinya pada dasarnya licik, saudara. Ya, daripada pagi hari ini firman Tuhan ini, mari kita kembali introspeksi diri masing-masing. Pengampunan adalah pembebasan, yang berarti pembebasan ataupun pelepasan dari dosa atau kesalahan. Sebenarnya begitu indah hidup ini kalau kita melepaskan pengampunan, saudara. Tadi pagi kita ada mesbah doa di keluarga besar. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita diingatkan tentang seorang Yusuf. Ya, bagaimana dia disakiti oleh saudara-saudaranya, dijual, dimasukkan ke sumur, dimasuk ke istana Potifar, difitnah lagi saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Dia yang dipakai Tuhan memelihara keluarga besarnya di masa kehidupan, masa kelaparan 7 tahun di Israel, saudara. Di sini kita melihat sangat luar biasa, saudara, bagaimana pengampunan itu sangat luar biasa bekerja dalam diri kita. Iman Kristen itu mengatakan bahwa Allah adalah Bapa yang baik hati yang suka mengampuni. Berarti kita juga sebenarnya harus mengampuni.
Ya, ini firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita baca Bapak Ibu, tapi dalam pelaksanaan agak sulit saudara. Tapi mari kita pada pagi hari ini, ya setelah ia mengadakan perhitungan, dihadapkanlah padanya seorang yang berhutang 10.000 talenta saudara. Ya, ketika dia bermohon, biasa dong kalau yang punya utang. Tapi sekarang ini ada juga yang punya utang lebih galak daripada yang diutangi. Nah, ini lain lagi ceritanya kan, versi lain lagi tuh. Jadi dia sudah sujud, ya. Tapi apa dikatakan di situ? Sabarlah dahulu, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, hati raja itu. Tapi ketika ada yang berutang sama dia 100 dinar, saudara, apa yang dia lakukan? Padahal sujud juga kawannya itu. Dan di sini saya agak geli gini, itu kawan saudara. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Saudara kebayang nggak kalau kawan kita terus kita cekik gara-gara nggak bayar utangnya? Karena dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar utang. Ketika saya merenungkan, memang kalau tadinya kompak, kalau sudah bicara duit dan duit, yang kawan pun jadi musuh saudara. Saudara pun bisa jadi musuh. Makanya hati-hati kita di dalam segala sesuatu ya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya. Di sini perjelas lagi, menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita melihat betapa manusia itu pada dasarnya egois sebenarnya. Ketika kita punya utang, kita bermohon diokekan, ya. Tapi ketika orang punya utang, kita berpikir. Contohnya kemarin kan banyak relaksasi, yang pinjaman apalah, cicilan mobil, rumah dan segalanya, dan pinjaman bank itu kan sampai eman rupanya pengusaha itu banyak juga. Tapi bank kasih relaksasi atau kasih keringanan. Tapi ada orang punya utang sama kita, mungkin hanya seberapa kita tagih, terus kita nggak tahu ini kita pun sudah diterima oleh bank, ya, oleh apa namanya itu, ya instansi atau apalah gitu kan. Dia atau koperasi atau apa, oke ibu gitu. Tapi ada utang orang ke kita yang mungkin ya ratusan ribu, kita nagih udah kayak rentenir gitu. Nah, pada hari-hari ini jadi gimana dong Bu? Apa aku biarkan uang itu sama dia gitu kan? Jangan, maksudnya kasihlah keringanan, kasih waktu dan kesempatan bagi dia. Nah, itu masalah, itu kan perumpamaan. Nah, ada di sini saudara berapa poin yang rindu saya bagikan. Alasan untuk mengampuni. Ya, kiranya pada pagi hari ini ada yang spesial di dalam keluarga kita masing-masing dengan pengampunan ini Bapak Ibu. Kenapa kita harus mengampuni? Ya, apa alasan kita? Itu perintah Tuhan Yesus. Buka Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Tunas remaja udah pada kabur. Ayo Freddy boleh baca? Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Ini paling rajin mesbah setiap malam. Tadi juga dia duluan sampai. Ibu Gembala saya sudah sampai katanya. Latihan kok belum dimulai. Saya bilang tunas remaja sampai duluan, ternyata Freddy duluan sampai. Ayat 3 sampai 4 ya Bu? Ya, Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Iya, kita harus mengampuni, itu perintah Tuhan Yesus. Ya, itu benar-benar di situ, ya, benar-benar di situ itu perintah, ya, perintah Tuhan Yesus bagi kita. Jadi pada pagi hari ini mungkin kita tadi pagi ada yang baku seka dengan suami istri. Saya pagi ini agak aman, biasanya. Agak aman, biasanya nggak Bukan berarti. dengan Pak John. Oh. Biasa, anak saya kan banyak di rumah, udah dibangunin gitu. Kadang mau gereja itu, aduh, tapi tadi pagi aman, tentram. Ya maksudnya udah ada yang nyuci piring, udah ada langsung mandi. Jadi aman ya Ceng ya, mana Ceng? Wow, nembaknya lain. Jujur. Biasanya saudara ada ya, mungkin tadi pagi banyak yang terjadi, tapi nggak apa-apa, intinya sudah sampai di gereja ya. Lukas 17 ayat 3, yang tadi
Ya, saya akan bacakan lagi, saudara. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Cukup dahsyat, saudara. Jadi itu perintah Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, ada orang perintah tapi dia tidak melakukan, saudara. Yang kedua itu keteladanan dari Tuhan Yesus. Kita buka Lukas 23, nggak jauh-jauh dari situ, saudara. Lukas 23 ayat 34. Naomi boleh baca. Hari ini Tunas Remaja punya bagian. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, di situ saudara keteladanan. Siapa sih dalam posisi disalibkan? Saudara kita, itu keteladanan yang Tuhan kasih, ya. Yang sangat luar biasa. Posisi dia disalibkan, Tuhan ampunilah mereka. Kita posisi kita kejepit mungkin dalam suatu persoalan, apa itu masalah keuangan, masalah kesehatan. Terus ada orang ngomong macam-macam, saudara. Apa yang kita lakukan? Ya, tapi Yesus di sini, Yesus disalibkan, itu judul perikop di sini. Yesus disalibkan, tapi dia boleh berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini suatu keteladanan yang sangat luar biasa. Saudara, saya ketika membaca ini, Tuhan, saya rindu banget untuk setiap hari saya melepaskan roh pengampunan itu kepada suami, kepada anak, kepada siapa saja, saudara. Ada aja nanti cara trik-trik iblis membuat kita kesal dengan sesuatu hal. Tapi pada pagi hari ini, mari saudara, mungkin kesal dengan anak, semuanya. Tapi pada pagi hari ini kiranya terjadi pemulihan. Ada suatu keteladanan yang luar biasa. Ketika dia disalib, saudara, ini suatu contoh yang sangat luar biasa. Ya, posisi disalib, dia bilang, ampunilah mereka, Tuhan. Kita mungkin ada dalam masalah pergumulan apa, bisa nggak kita berkata, ini orang gitu kan, bisa terjadi seperti itu. Jadi yang pertama perintah Tuhan Yesus supaya gampang diingat. Yang kedua teladan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Buka Kolose 3 ayat 13. Angel, Kolose 3 ayat 13. Yang kencang gak dengar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dalam dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu buat juga itu. Ada amin. Tuhan telah mengampuni kita, maka kita berbuatlah juga seperti itu. Ya, ini hanya ayat-ayat yang boleh Bapak Ibu tulis ketika ada suatu nanti agak sulit mengampuni atau karena gini, kadang ketika kita dengar firman Bapak Ibu, langsung hari itu juga kita dihadapkan dengan berbagai ujian-ujian yang sangat luar biasa. Ya, banyak yang bikin kita, ini kena deh gue nih firman Tuhan tadi gitu. Waduh, gitu kan. Tapi mari kita belajar, saudara. Tuhan sudah mengampuni kita, kita pun dia harus mengampuni, ya. Allah terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Kolose 3 tadi ayat 13. Kita juga harus melakukan yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, yang keempat, kita buka Matius 16. Ini hari-hari kita ucapkan, ya, hampir setiap hari. Ya, siapa nih? Tunas remaja lagi. Marvel, coba buka Matius 6 ayat 14 sampai 15. Itu di layar, boleh? Marvel boleh baca ya. Matius 6. Allah tidak mengampuni orang yang tidak mengampuni orang lain. Waduh. Ya, ayo Marvel. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Yuk, baca. Yang kencang. Karena jika kalau mengampuni kesalahan orang, kamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kalau kamu tidak mengampuni orang, maka kamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Itu dia. Setiap hari kita
Saudara ketika memanjatkan doa Bapak kami ini mampu nggak? Saya mau katakan, jika ada dendam di hati Bapak Ibu, terus hari-hari, kalau kita mampu melakukan itu, berarti kita bisa berdamai dengan semua orang. Berarti kalau tidak, berarti kita hanya lip service, saudara. Ya, kalau kami di surga, amin. Tapi ketika dilewatkan lagi kata-kata itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Pas di situ dilewatkan, saudara. Yuk kita ucapkan dulu 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kami juga. Stop. Saudara, mulai hari ini apakah Bapak Ibu merdeka mendoakan itu? Kalau masih ada dendam, saudara stop dulu, berdamai dulu baru lanjutkan. Itu doa sempurna yang diajarkan oleh Tuhan, ya. Maka dikatakan susah-susah berdoa, apa yang didoakan? Itu dia doa sempurna, saudara. Itu doa itu urutannya sangat luar biasa. Kita memuji, mengagungkan Tuhan dulu, ya kan? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru kita meminta dong. Makanya trik-trik meminta juga ada. Ya, anak-anak kalau biasanya dia memang dia bijak, saudara, dia puji-puji dulu mamanya. Dia nyuci piring dulu, gitu kan? Kira-kira jangan langsung, mak, duit. Kalau nggak dikasih marah, guling-guling, iya kan? Iya, jadi harus juga anak-anak tunas remaja. Saya bilang, minggu besok kalau ada yang bawa HP, HP-nya tak ambil, seminggu tak sita. Puji Tuhan, sungguh berjejer dulu. Iya, jadi tunas remaja ini saudara, nanti kalian mau jalan-jalan, ibu-ibunya nggak boleh ikut katanya. Ya, mau jalan-jalan ke Leuhejo. Dari kemarin sudah ada yang nanya berangkat jam berapa, Bu? Saya mikir, saya janjinya kemarin apa minggu depan. Woi, masih minggu depan saya bilang. Saudara, saya jadi tampil muda sekarang. Iya, karena itu makanya Bapak Ibu pimpin tunas remaja itu ada apa ya? Kadang lihat tunas remaja lucu banget, saudara. Di layar itu sebentar muncul kacamatanya gede, terus gambar apa gitu. Entah apa mereka buat gitu. Ada nih 3 orang nih yang rese nih, tapi mukanya nongol. Terus gambar gitu banget. Kapan hari saya itu, saudara, saya sakit jujur, saya nggak enak badan. Jam 4 saya buka iseng karena Yobel kan jam 4 dia udah bikin linknya itu. Kenapa mereka udah menghafal ayat hafalan, Bapak Ibu? Saya tiba-tiba jadi sehat. Saya bilang yes. Mereka kan nggak tahu saya sakit, saudara. Saya waktu itu apa namanya, buang-buang air sampai kata ampasnya udah nggak ada. Saya bilang saya udah hampir mau WA nih jam 4. Terus tahu saya dengar 2 Timotius 3 ayat 15. Segala firman Tuhan yang diilhamkan Allah memang gini. Lanjut, saudara. Saya langsung cuci muka biar fresh juga mereka lihat. Padahal seharian saya itu udah nggak berdaya. Jadi pulang dari gereja di sini, waktu itu masih makan mie ayam. Pulangnya, saudara, waktu ada Ibu Winda sama Ibu Johan di rumah, benar-benar saya itu udah. Tapi itulah, makanya katakan firman-Mu itu bisa menguatkan, memberi kita semangat baru. Ada amin? Jadi jangan kita pikir, firman Tuhan mah dari Kejadian sampai Wahyu begitu-begitu aja. Emang begitu-begitu aja. Tapi coba baca dan renungkan. Makanya orang yang sudah 1 hari baca 5 pasal, 2 pasal, pasti kalau dia tidak baca sakau. Saya katakan, bagus kalau sakau firman Tuhan. Tapi kalau sakau main game, hei tunas remaja, jangan sakau main game. Ada amin? Amin. Pasti maknya bilang, amin duda sekali. Iya, bapaknya bilang, yes, kuota ini. Iya kan? Itu, saudara. Karena sekarang ini kuping itu udah tebal kalau dipanggil, saudara. Mereka lagi main game, saudara. Ya, hari Minggu tunas remaja udah janji tidak bawa HP. Sesudah selesai ibadah terserah, ya. Jadi itu jangan karena mereka mau naikkan pujian hari ini mereka mau ini, enggak. Oke, tadi yang keempat, ya. Allah tidak mengampuni orang yang tidak mengampuni orang lain. Yang kelima, kita buka Markus 11 ayat 25. Supaya doa tidak terhalang. Mau kan? Itu yang saya katakan tadi di awal.
Makin banyak doa kita terhalang dalam hidup ini. Bisa loh diam-diam kita melayani Tuhan. Diam-diam sepertinya adem gitu, tapi sebenarnya di dalam sudah berkarat. Hati suaminya sudah berkarat, istrinya sudah berkarat, tetapi ya udahlah, udah begini suamiku, udahlah. Sampai kapan dia mati lah Bu, gitu kan? Ya, bisa terjadi seperti itu saudara, karena sudah berkarat-karat. Saudara tahu besi yang berkarat itu? Ya, udah disiram pakai air panas, keluar dikit, siram lagi lebih panas, ada yang dibakar saudara. Baru karatnya itu. Nah, begitulah kita kalau tumpuk karat di hati kita, dendam di hati kita, tidak mau melepaskan pengampunan. Itu akan prosesnya, pelepasannya juga susah. Banyak kita melakukan doa pelepasan itu, ada yang guling-guling. Pas dulu kami ada anak lajang waktu saya masih gadis di Cempaka Putih, kami baptis nih ceritanya. Masih biasa Bapak Ibu, biasa kolamnya itu, dari sini Gaby ya. Masih baptis, tiba-tiba dia kayak roh macan saudara, mukanya itu yang tadinya mulus tiba-tiba kayak banyak jerawat batu, mau katanya gitu, tiba-tiba kami lari anak gadis pada kabur sudah. Terus dia naik di atas kolam itu, dia merayap saudara, karena itu mungkin ada dendam yang berkarat. Saya berharap di sini tidak ada yang berkarat-karat sampai ada yang masa mau dibaptis ulang ya kan? Wah kalau begitu seram dong kalau dibaptis. Tidak saudara, melepaskan. Saya katakan kalau besi yang sudah berkarat itu saudara disiram pakai air panas, enggak juga itu akan dibakar. Makanya banyak manusia itu, banyak anak Tuhan diproses api pemurnian itu karena apa saudara? Makanya jangan ditumpuk itu sakit hati, jadi dendam. Akhirnya makanya seperti yang saya katakan di mesbah, ya mungkin saya udah khotbahkan di sini masalah suami istri sebenarnya. Ada orang kaya banget sampai parkir di mobil itu, kalau nggak salah dibilang parkir di mobil parkir ya. Ya jadi parkirannya itu sampai bundar begini. Jadi parkir itu ya ini cerita hamba Tuhan juga sih gitu, tapi saya dulu pernah juga korban di sini hamba Tuhan itu. Jadi warna, kalau dia sudah mau berangkat ke kantor harus warna baju, warna sepatu, warna mobil harus sama sudah. Tapi ternyata istrinya tertekan, istrinya kurang kasih sayang, sudah. Akhirnya badan yang cantik jadi kurus, lama-lama kok ini kurus banget sih lu, digituin lagi kan? Sementara di kantor di mana-mana, dalam dan luar negeri, sekretaris cantik-cantik, lama-lama mungkin mulailah tergoda. Tapi dia masih sadar lah sedikit, karena istrinya ini senantiasa berdoa buat dia, senantiasa istrinya ini bergumul buat dia, saudara. Tapi dia bilang, Pak Pendeta, tolong ke rumah, karena istriku udah mau mati nih. Saudara, apa yang terjadi? Ketika pendeta itu datang, katanya, ternyata istrinya ini luka sudah berkarat-karat Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan istrimu, suamimu berkarat-karat luka. Pada hari ini akan ada pemulihan yang sangat luar biasa. Ada amin? Ya, demikian juga dengan anak, dengan orang tua. Saya berharap hari ini terjadi pemulihan yang sangat dahsyat. Ya. Apa yang terjadi dengan yang tadi itu, saudara? Akhirnya ketika pendeta datang, Pak, istrimu terluka. Kenapa dia terluka? Semua aku kasih. Mau ke dalam dan luar negeri, silakan. Mobil mau pakai yang mana? Supir semua mau belanja di mana? Ini semua silakan, semua ada. Bukan itu, Pak. Dia kurang kasih sayang. Apaan? Coba bilang I love you. Apaan itu? I love you. Udah tua juga. Itu mah dulu Pak, waktu baru menikah. Ya, my love. Ini bukan sandiwara. Memang Aceh boleh lihatlah bagaimana kalau itu saudara. Iya, bukannya kita ini pura-pura. Enggak ada saudara. Ya kalau rame-rame, saya gitu sama Pak John. Rame-rame gitu. Tapi bentar lagi, masak apa mah gitu. Singkat cerita yang tadi, penasaran kan? Singkat cerita saudara, dia bilang, gak mati-mati juga biniku ini. Terus kata pendetanya, kalau mau dipulihkan saya datang lagi, kalau enggak saya enggak mau datang. Mikirlah suaminya, apalah susahnya ya, hanya bilang I love you, gitu. Udahlah, aku coba aja lah. Pasti. Tapi istrinya selalu bikin kopi. Dia nggak mengandalkan pembantu Bapak Ibu. Selalu bikin kopi. Suatu saat dia peluk istrinya dari belakang, Ma, makan Papa, I love you. Wah, dia bilang, suami gua
air mata langsung berderai-derai, langsung kayak siraman air. Jadi pikir, wah malaikat dari mana ini? Luar biasa. Saudara, dia telepon pendeta, Pak Pendeta, datang dulu ke rumah. Bapak sudah mau praktekkan? Saya sudah praktekkan, Pak. Datang pendetanya didoain. Saudara, singkat cerita, si pengusaha ini bilang, ternyata ini semua tidak ada artinya. Mobil-mobil ini semua, ini harta saya. Karena suami istri itu dua menjadi satu. Ingat, dua menjadi satu. Saudara, akhirnya istrinya kembali lagi gemuk, sehat, cantik. Mau istrinya sehat, mau suaminya sehat, bilang I love you setiap hari. Iya Mak Dewi ya? Iya. Jangan bilang. Dia orang Jawa tapi kayak orang itu saudara. Karena saya berpikir gini ya, kalau bisa ditukar tambah ya tukar tambah. Tapi kan nggak bisa, emang tambal ban. Berarti harus kita perbaiki hari demi hari. Inilah teman seperjalanan kita sampai mau memisahkan. Makanya di retreat MOU itu, Moment of Unity, itu yang dibilang, ini teman seperjalananku, apapun yang terjadi, berarti harus kita poles. Ya, masalah suami istri memang sekarang ini sangat mengerikan. Bisa hidup satu rumah tangga, satu keluarga, hidup dalam kepahitan, saudara. Sangat mengenaskan dan sangat mengerikan. Masalah rumah tangga, saudara. Saya dengan Pak John, puji Tuhan 90% hampir tidak. Tapi mungkin kami dengan anak lah berjuang, ya. Dengan anak kami yang ganteng itu lagi kerja dia pagi. Maksud saya gini, bukan juga nakal sebenarnya. Suka tidur terlalu laku, main game biasa. Itulah, dan rata-rata itulah pergumulan ibu-ibu sehingga ditahan. Ada juga yang suami ternyata main game sampai pagi. Tidur Pak, Pak tidur, dikit lagi, tanggung. Ini gamenya udah dibayar ini, pakai paket. Anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Kasihan kan, dibangunin pagi-pagi dia pula yang marah, dia pula yang emosi. Anak-anak sekolah juga itu pergumulan. Dan dibilang besok sekolah nggak? Iya. Tapi ketika disuruh tidur, iya. Saya kadang bangun gini jam 1, jam 2, cekikikan. Naik tanduk saya jam 1. Oh Tuhan, saya lihat ada anak yang biasalah. Saya bilang, pulang kau. Tanya saudara, ini buka kartu aja. Kenapa? Karena itu mereka nggak lihat jam, saudara, nggak lihat jam. Tapi kadang gini, lepaskan pulang, lepaskan. Makanya tiap hari saudara, lepas. Jangan ditumpuk tadi jadi besi berkarat Bapak Ibu. Ya, memang sengaja ini minggu kedua. Kemarin ada yang minta sebenarnya dadakan keluarga, saya bilang kami sudah ada passion untuk besok, saya bilang. Ya, dari luar kota cerita. Karena saya rindu menyampaikan, maksudnya apinya masih ada. Kalau saya tunda nanti minggu keberapa, apinya mungkin udah beda lagi gitu Bapak Ibu. Karena itu yang terjadi di jemaat GGP Philadelphia ini. Ditumpuk, ditahan, dirasa-rasain. Ya, belum lagi tekanan dari kantor, dari saudara, dari keluarga. Di rumah aja sudah mulai berkarat, belum tambah lagi nanti dari keluarga. Tapi saudara, walaupun seisi dunia kacau, kalau kita suami istri aman, surga ini milik kita berdua. Dunia ini milik kita berdua. Jadi ingat itu saudara, saya selalu bilang sama Pak Joro, aku number one di hatimu selain Tuhan. Maksudnya Tuhan nomor 1 lah. Karena 2 menjadi 1 itu hanya ada di dalam rumah tangga. Nggak ada dalam dunia ini yang bisa sedaging kecuali pasangan suami istri saudara. Ini sudah pelajaran suami istri nih. Dan ke depan, misi saya dengan Pak John, saya mau bikin grup pasutri. Ya, nanti kita akan ada entah Zoom, entah apa. Ya, ke depan sudah. Saya tahu banyak ibu-ibu yang berkarat. Jangan sampai nanti disiram pakai air panas, nggak bisa sampai dibakar, diproses oleh situasi. Dan di situ banyak orang sudah terluka, saudara. Ketika karatnya itu dikeluarkan, dia udah nggak mampu, udahlah mati aja laku gitu. Karena kalau sudah lengket itu karat, saudara, itu yang saya bilang tadi. Kadang dilayani juga dia tidak mau lagi, saudara. Udahlah Bu, udah begini hidupku, tinggal tunggu mati aja lah.
Karena kami pernah begitu melayani orang sakit kanker dari rumah sakit Cipto. Gak mau, suaminya bilang, ayo ma. Kita nggak tahu sama siapa kepahitannya. Gak usah, katanya gitu. Nggak mau didoain Bapak. Nah, pada pagi hari ini, mari, saudara, supaya doa tidak terhalang. Tadi yang pertama, perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, teladan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Yang keempat, Allah tidak mengampuni orang yang tidak mengampuni orang lain. Yang kelima, supaya doa tidak terhalang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemusik boleh maju ke depan. Saya rindu keluarga demi keluarga saat ini bergandengan tangan. Kita menaikkan mengampuni. Saudara, kita rindu hari ini kita pulih semuanya. Lepaskan. Saya mau katakan tadi, kalau pasanganmu mau hidup, umur kita tidak tahu Bapak Ibu. Umur kita tidak tahu. Tapi marilah ketika pasangan kita diambil oleh Tuhan, biarlah memang itu waktunya Tuhan, bukan karena tertekan oleh kita dan sebaliknya. Ya, saya mengharapkan anak-anak boleh berkumpul dengan orang tua, temuin mamanya, tunas remaja, datangi mamanya, mama maafin aku ya mama. Semua jangan ada yang di luar, tunas remaja, pemuda remaja semua. Pada hari ini kita lepaskan. Yang ada satu keluarga di sini boleh berkumpul sebentar, mengampuni. Haleluya.
seimbang. Sini. Ya, sini. Kamu nggak ikut main? Ya. Beberapa orang siapa yang tidak hadir hari ini ya? Nail Tuga. Tuga gitu. Oh iya, Toga Getia nggak ada ya? Ya. Benar, Toga Getia. Kami mereka akan menyanyikan sini. Naik. Ya. Dari terbit matahari biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya, nyanyi pakai mic aja, pakai mic. Sampai pada masuknya Bapak Ibu. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan.
Saudara, sekolah minggu tidak masuk dalam skenario, tapi saya lihat mereka sudah lama juga semua. Itulah dibilang dari Pedro, tidak ada hal yang mengikat semuanya. Selagi kita masih tidak keluar dari jalur, saudara. Ya, saya lihat Vivian pengen maju, dia sudah maju aja semua. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya ada banyak terobosan-terobosan baru yang boleh kami dapatkan sesudah kami melepaskan pengampunan baik antara suami istri, anak dengan orang tua, mungkin menantu mertua, dan juga saudara bersaudara dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami responi firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari-hari kami, Tuhan, bersama dengan Tuhan. Bahwa pasangan kamilah yang nomor satu sesudah Engkau, Tuhan, di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Bapa, kami percaya Engkau yang sudah menyatukan kami dan tidak ada yang salah pertemuan kami dengan suami, dengan istri, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami responi firman-Mu, dan kami percaya firman ini akan menghasilkan buah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati Bapak Ibu. Amin. Wah, itu ada suaranya. Kita semua diberkati Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa. Kami percaya bahwa setiap pengajaran yang diberikan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala, supaya kita juga bisa mengajar nantinya, sehingga buah-buah roh dan juga buah-buah jiwa akan bertambah-tambah di gereja ini. Karena anak-anak ini akan menjadi pengajar-pengajar pada masanya. Ya, pengumuman Bapak Ibu untuk persembahan nanti akan ada di pintu keluar kita. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan boleh memasukkan persembahan Bapak Ibu di depan pintu. Dan juga untuk amplop coklat itu diakonia ya. Pada minggu ini amplop coklat itu untuk diakonia. Juga untuk ibu yang terbeban untuk gedung, ibu boleh menghubungi Ibu Inga, dan untuk office Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Sami. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk sama-sama berdoa syafaat. Saya undang Bapak Ibu boleh bantu berdiri. Kita sama-sama akan naikkan pujian Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tadi temanku seorang diri. Masalah hidupku bakalan tinggi kepadaku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan boleh menguatkan bagi setiap kami.
dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami, setiap kehidupan umat-Mu Tuhan di tempat ini, dari hari ke hari Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan nama-Mu Tuhan yang boleh menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau boleh tambahkan pengetahuan akan firman-Mu Tuhan. Tambahkan pengertian bahkan hikmat-Mu Tuhan. Engkau boleh tambahkan Tuhan. Sehingga di dalam setiap pelayanan mereka semakin Engkau sertai Tuhan. Kami percayakan juga Tuhan untuk keluarga, untuk suaminya Bapak Pendeta John, juga kedua anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu Tuhan ada atas kehidupan mereka. Bahkan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa boleh menyertainya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percayakan juga Tuhan untuk negeri dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Dari pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai ke jajaran RT dan RW Tuhan. Kami percayakan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi Tuhan atas negeri kami Tuhan. Rancangan-Mu terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kota Bekasi di mana kami boleh tinggal. Kami percayakan Tuhan ke tangan kuasa-Mu. Berkat-berkat-Mu turun atas kota ini Tuhan. Sehingga kota ini boleh menjadi kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan untuk lingkungan di perumahan tempat ini kami percayakan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui tempat ini Tuhan, yang ada dengan puji-pujian, yang ada dengan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan boleh dirasakan Tuhan oleh masyarakat di perumahan tempat ini Tuhan. Dan melalui tempat ini Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit penyakit telah disembuhkan. Amin. Juga bagi mereka yang mengalami kekurangan Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang menyediakan, Engkau yang memelihara Tuhan. Ajar kami terus tetap percaya kepada-Mu Tuhan, dan biarlah pemeliharaan Tuhan semakin nyata atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan Tuhan para pemain musik, PL singers, bahkan semua pelayan yang boleh melayani pada hari ini. Berkat-Mu Tuhan boleh melimpahkan bagi mereka. Karena kami tahu Tuhan setiap pekerjaan kami tidak menjadi sia-sia. Kalau Engkau ada di dalam kami Tuhan. Dan kami percayakan Tuhan setiap pelayanan ini hanya ke tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apabila juga sebentar lagi kami boleh tinggalkan tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan kasih setiamu biarlah tetap terus menyertai kami. Dan kami akhiri Tuhan ibadah ini ke tangan kuasa-Mu. Kami boleh naikkan doa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, lepaskanlah kami dari kejahatan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan berkat-Mu Tuhan boleh kami terima yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah. Bahkan kita sudah menerima makanan rohani bagi kita firman-Nya. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan sebelum kita meninggalkan tempat ini. Angkat tanganmu, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkati-Mu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkat-Mu
menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga, dan di sana untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.